Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini saya ingin menyampaikan materi mengenai materi pertama ya, mengenai web programming. Materi pertama adalah pengenalan HTML. Eh, Persiapannya adalah Anda menginstalasi aplikasi pendukung ya untuk memahami bagaimana eh, pemrograman web ini untuk mata kuliah ini. Jadi aplikasi itu ada sedikitnya 3 yang saya kumpulkan di sini. Anda bisa cari salah satu ya. Ini ada Visual Studio Code, kemudian Atom, kemudian Sublime Text. Anda bisa cari di internet sih dengan mengetik misalkan Atom aja, nanti ketemu Atom.io. Nah, seperti ini. Anda bisa download langsung kemudian diinstal, atau Visual Studio Code ya. Di sini Anda bisa download langsung. Kemudian Anda install. Kemudian bisa juga pakai Sublime Text ya. Sublime Text. Nah, di sini Anda bisa install di sini ya. Sesuai dengan keperluan Anda masing-masing. Saya di sini menggunakan Atom ya. Atom untuk membuat file HTML maupun file pemrograman PHP nantinya yang akan kita gunakan. Ya, setelah Anda instalasi nanti jadinya seperti ini. Saya klik Atom ya, nanti agak lama ya. Seperti ini kalau Atom. Kemudian Anda bisa kalau Anda menginstal Visual Studio Code, maka nanti akan jadi seperti ini. Visual Studio Code. Seperti ini ya nanti kalau Visual Studio Code. Tapi saya menggunakan menggunakan Atom ya, karena saya terbiasa menggunakan Atom di sini. Atom. Aplikasinya Atom. Kalau Sublime Text saya tidak menginstal di laptop saya. Intinya sama aja ya, semuanya adalah editor untuk membuat file HTML maupun PHP. Nah, untuk HTML sendiri saya menggunakan tutorial dasar dari sumber W3 School. Ini ada di sini, w3school.com, di HTML default ASP ya. Nah, materi nanti akan saya sampaikan mengikuti draft yang ada di sumber W3 School ini. Baik, akan saya mulai saja materi pertama, yaitu pengenalan HTML. Sekarang kita akan coba membuat file HTML ya. File HTML, saya siapkan editor dulu, namanya Atom. Kemudian di sini saya akan coba buat sebuah folder ya. Folder. Kita open aja folder. Misalkan di sini saya buat di desktop ya. Namanya foldernya misalkan HTML1. Oke. Sini. Kemudian kita pilih foldernya. Oke. Nah,
di sini kita akan membuat satu file dengan nama misalkan coba save di sini di HTML1, ini di desktop.html1 coba.html save. Oke. Coba.html. Nah ya. Nah sekarang kita buka tutorialnya di W3 School Default HTML ya. Di sini sebelah sini. Nah di sini ada introduction ya. Introduction, kalau kita lihat apa itu HTML. Sekarang kita lihat di sini. Itu cara membuat file HTML tadi ya. Apa itu HTML adalah HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Yang HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link, tautan, black note dan lain sebagainya. Misalkan seperti ini ya. Ini di sini ada tombol, kemudian ada ini huruf besar, kemudian ini huruf kecil, kemudian di sini ada ini gambar, kemudian ada footer, ada yang di atas ini ya, bagian atas header gitu ya, ada menu ya di sini menu. Nah ini diatur semuanya ya menggunakan HTML. Nah kalau kita dilihat di W3 School, ini ada introduction ya. Ini di sini lengkap sekali ya. Kita bisa tanpa membuat tanpa kita menginstal text editor, kita bisa membuat HTML di sini ya, hanya untuk belajar saja ya. Misalkan HTML kita lihat tadi sudah kita buat coba .html di sini. Kemudian kita pengen membuat ininya seperti ini, isi dari file HTML sini. Kita copy aja, Ctrl C, kemudian kita paste di sini ya, save, pack title, kemudian ini adalah coba kita ganti, adalah bagian percobaan. Oke. Kemudian ini adalah misalkan judulnya, kemudian di sini paragraf adalah paragraf 1. Oke. Sekarang kita lihat struktur dari pemrograman HTML. Kalau di HTML itu dimulai dengan tag ya, sebuah tag di kode di HTML itu dimulai dengan menggunakan tanda kurung lebih besar dan lebih kecil ya. Kita lihat di sini ada tag HTML, kemudian diakhiri biasanya dengan /HTML ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya HTML ini begini ya, HTML. Nah dalam HTML ini diisi oleh tag-tag lain, misalkan ini head ini bagian atas ya. Kemudian ada H1 di dalam, kemudian ada paragraf, kemudian ada body ya. Nah ini bodinya di atas ini. Kalau kita lihat seperti itu. Nah dia diawali dengan tag ya, kemudian sintak dari isi dari sebuah HTML tadi. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini contoh dokumen dari sederhana, dia di tag ya atau markah strukturalnya. Secara garis besar lihat 3-4 jenis elemen dari HTML. Yang pertama adalah struktural, kemudian presentasional, kemudian hypertext, kemudian elemen widget ya. Kemudian ada 3 macam peran, link dan lain sebagainya. Kita lihat di sini struktural level yang dicontohkan oleh seperti ini akan memerintahkan peramban untuk menampilkan golf, tapi dia hurufnya diperbesar ya.
dengan adanya tag H1 di sini ya. Artinya tag heading ya, ditutup dengan heading. Artinya di antara tag ini maka nanti hurufnya akan menjadi lebih besar. Ya. Kemudian di sini adalah tanda untuk tampilan dari sebuah level tersebut. Misalkan ini bloat face. Kalau kita kasih tag B kemudian ditutup dengan tag B, maka di antara tag ini akan menampilkan huruf yang yang tebal ya, bold ya. Nah, kemudian hypertext ya, link ya, hyperlink, dia menunjukkan ke link tertentu atau website tertentu gitu ya. Kemudian elemen widget, ada button, kemudian list ya, button, list, dan hr. Nah, ini kita nanti bisa temukan di HTML tutorial. Ini contoh example kita bikin seperti ini. Kalau kita lihat di sini nanti di web browser ya, web browser Anda tinggal ketikkan saja atau langsung aja di ininya, di desktop tadi ada HTML1, kemudian ini langsung aja kita klik, kemudian kita open with ya, open with misalkan Chrome. Nanti jadinya seperti ini, judul paragraf 1 ya. Oke. Sekarang kita coba akan buat lagi ya di basicnya, di sini basic elemen ya. Di sini ada membuat sebuah HTML dokumen ya. HTML dokumen ini ya, ini harus dideklarasikan seperti ini deklarasinya. Dan the document itself begin with HTML, harus dimulai dengan HTML seperti ini, kemudian diakhiri dengan /HTML. Kemudian yang visible, yang kelihatan nantinya di dokumennya, dia akan diantara tag body ya. Jadi tag body ini. Jadi nanti ini menunjukkan dokumen tipe HTML. Kemudian dokumen HTML adalah ini merupakan dokumen HTML. Kemudian body ini menunjukkan bahwa nanti yang akan ditampilkan di dokumen HTML itu di antara ini dan ini, di antara body. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah website misalkan, ini adalah seluruhnya, ini adalah bodinya. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Oke. Kemudian heading ya, heading itu didefinisikan dengan H1 dan H6 sampai dengan H6 ya. Heading itu untuk membuat tulisan itu menjadi lebih besar atau lebih kecil. Kalau kita lihat di sini, misalkan ini kita masukkan di dalam kode HTML tadi, di sini, sini ya. Nah, ini kita taruh di body ya. Kita lihat heading. Nah, heading 1, heading 2, heading 3. Jadi heading 1 itu adalah untuk membuat tulisan itu lebih besar. Heading 2 di bawahnya, heading 3 di bawahnya sampai dengan heading 6. Ya. Kalau kita lihat di sini heading ya. Kemudian ada lagi paragraf ya. Paragraf. Biasanya di sebuah web itu ada paragraf, itu biasanya diawali dengan tag P, kemudian diakhiri dengan /P. Seperti ini misalkan. Ini ya. Ini satu paragraf. Satu paragraf ini dimulai dengan ini, satu paragraf begini. Ini dimulai dengan P pertama, dimulai dengan tag P, kemudian ditutup dengan /tag P ya. Oke, sekarang kita lihat di W3 HTML ini cara membuat paragraf. Kalau kita lihat di sini seperti ini. Master. Oke. Ini adalah paragraf. Sekarang kita lihat coba di sini.
paragraph. This is a paragraph. Ini heading tadi, tag heading, ini tag paragraph. Sekarang kita akan coba lagi di sini adalah link ya, link. Bagaimana kita menyematkan link dalam halaman HTML ya. Di sini ini ada, ini menggunakan tag A ya. Kemudian diakhiri dengan slash tag. Sekarang kita coba copy paste di sini aja langsung A. Nah, kemudian misalkan di sini kita kasih misalkan with google.com misalkan ya, google.com misalkan. Jadi kalau this is a link to misalkan to google.com. Oke, nanti ketika kita klik linknya dia akan menuju ke google.com. Ya, di sini kita lihat. Dan di bawah ini, di bawah pojok kiri layar itu ada https with google.com. Kalau kita klik maka dia akan ke google.com. Oke, sekarang kita kembali di sini. Itu cara membuat link di HTML ya. Kemudian image ya. Image adalah bagaimana kita menyematkan atau mendefinisikan sebuah file gambar di dalam atau menampilkan gambar tadi di dalam HTML. Sekarang kita coba lihat di sini. Copy. Kemudian kita paste di sini, paste. Ya. Sekarang kita akan source image-nya. Source image-nya ini ada di mana? Ini adalah sumber gambarnya misalkan. Kemudian w3school.com. Kalau nggak ada gambar itu maka akan ditampilkan w3school.com. Maksudnya tulisan w3school.com misalkan kita kasih gambar tidak ada gitu ya, tidak ada gitu. Kemudian width ini adalah lebar daripada gambar tadi, kemudian height adalah tinggi daripada gambar. Jadi kita bisa menentukan di HTML itu kalau dia berupa gambar dia lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa. Ini image di sini ya, image. Coba kita lihat di sini. Mana tadi ya? Ini kalau nggak salah. Nah, ini gambar tidak ada. Gambar tidak ada karena gambarnya tidak ada, jadi tertulis tadi gambar tidak ada. Ini alternatif, ini artinya memerintahkan HTML kalau misalkan gambar W3 School ini nggak ada maka akan ditampilkan ini. Kemudian kita misalkan ini kan ada link, habis link langsung gambar gitu ya. Nah, habis link gambar ini letaknya berdampingan ya, karena tidak ada perintah untuk membuat jadi gambar itu di bawah baris baru gitu ya. Biasanya untuk menambahkan baris baru itu kita tambahkan tag namanya baris baru atau BR. Maka akan jadi seperti ini. Nah, akan di bawahnya baris baru. HTML di search. Sekarang kita bagaimana cara memasukkan gambarnya tadi? Misalkan kita akan mencari gambarnya ya, gambar ya. Ada nggak gambar di sini ya? Pictures. Save pictures. Nggak ada. Pictures. Coba kita lihat picturesnya ya. Picture. Ini kita copy saja. Jadi ini ada copy misalkan. Kita copy kemudian kita taruh di desktop di HTML1 di sini. Langsung ya, kita paste. Nggak mau nih. Picture. Kamera. Kita copy nih. Copy kemudian paste di folder yang tadi. Paste. Oke. Dua misalkan ini adalah
gambar 1 gitu ya. Nah, ketika kita ingin meload data dari sumbernya, kalau sumbernya itu masih dalam satu folder ya, kita tinggal memasukkan saja di sini, namanya adalah gambar 1. Sekarang kita coba load gambar tadi. Ya, ini gambar. Nah, gambar akan ditampilkan di gambar juga. Source-nya ini bisa berupa halaman web, link gambar di sebuah halaman web. Misalkan kita kasih di google.com, misalkan kita taruh di sini adalah bunga gitu ya. Kita kasih bunga di sini, kita kasih gambar. Oke, sekarang kita ingin menampilkan gambar bunga ya. Ini di sini. Kita salin di sini. Koleksi dapatkan bantuan. Ini apa nih? Oh, ini dia image-nya. Klik untuk menyalin, tautan disalin, kemudian kita taruh di sini. Fast. Coba kita lihat ya, apakah bekerja atau tidak. Biasanya boleh, biasanya tidak. Kita lihat di sini. Gambar tidak ada. Nggak mau dia ya, nggak diperbolehkan sama Google untuk mengambil gambarnya. Sebentar, kita coba cek untuk gambar. Biasanya di sini kita salin alamat gambar. Mungkin kalau di ininya boleh ya. Kita coba di sini, kita kasih pas ya. Sekarang coba kita lihat, boleh nggak? Iya, boleh kan? Nih, seperti ini gambarnya. Kita memasukkan link gambar dari sebuah URL. Ya. Nah, ini adalah contoh gambar. Kalau kita lihat tadi di folder HTML kita masukkan sebuah gambar 1, maka dia akan ada di Atom itu ada 2 file. Di sini ada coba HTML dan gambar 1. Oke, ini cara memasukkan sebuah image ya, image di dalam halaman HTML. Kemudian kita akan membuat elemen. Ini ada elemen. Elemen ini adalah yang tadi ya. Yang tadi elemen ya. HTML element can be next. This means that element can contain another element. Di dalam dokumen HTML ya, itu ada beberapa elemen yang yang jadi patokan gitu ya, patokan. Nah, kalau kita lihat di sini di halaman HTML itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian HTML sendiri, HTML seperti ini, HTML. Nah, di dalam HTML itu ada 2 bagian. Kalau kita lihat di sini, pertama ada bagian head, elemen head. Di dalam bagian head ini ada sebuah title atau judul dari sebuah halaman HTML. Kemudian di sini ada body, ada bodinya. Jadi adalah badan daripada file HTML tadi. Nah, di dalam badan file HTML tadi itu ada beberapa yang bisa kita masukkan, seperti heading, kemudian paragraph, image ya, kemudian link, kemudian banyak macam ya. Kemudian kita bisa menambahkan
Ini tadi heading, style, paragraph, kemudian formatting. Nah, ini. Jadi kita bisa menambahkan format ya, format dari teks tadi itu. Halaman HTML. Di sini banyak banget formatting elemen dari sebuah halaman HTML. Yang misalkan ada bold, kemudian strong, kemudian italic, ya, mark small, delete, subscript, ya, subscript, kemudian superscript, kemudian insert text dan lain sebagainya. Nah, ini ada strong dan bold ya. Misalkan kita contohkan ya di formatting. Ada juga style ya, style. Kemudian paragraph, kalau paragraph udah tadi ya. Kemudian formatting. Nah, di dalam teks HTML ini kita bisa menggunakan format tertentu. Misalkan dalam heading 1 ini kita akan menggunakan format, misalkan dia adalah bold gitu ya. Oke, bold. Kita tambahkan bold ya, seperti ini. Kemudian di sini di heading 1 ini, di antara bold ini kita taruh di sini. Kalau kita lihat, maka heading 1 itu akan dia akan berformat bold. Kemudian kita maunya dia italic gitu ya, italic, maka dia akan italic di sini atau miring ya. Tuh, heading 1 akan. Kemudian apalagi format yang tadi? Formattingnya bold, kemudian strong, mark ya, atau italic, atau underscores ya, bisa juga underscores kalau nggak salah, underline ya, underline. Misalkan kita kasih underline sih. Next. Ini contoh-contoh formatting ya pada halaman HTML. Jadi dia selain bold, kemudian dia italic, kemudian dia underline. Contoh ini salah satu contoh dari bagaimana format ya dari ini. Kemudian kita bisa menambahkan comment atau quotation ya di dalam tag HTML ya, block quote ya. Ini contoh quote, short quotation. Kemudian ada comment, kita bisa menambahkan comment juga di sini, tag HTML, comment. Contoh ini adalah kode comment ya. Misalkan kita pengen, kalau misalkan kita banyak banget kode tag HTML dalam satu halaman gitu, misalkan ada ribuan baris gitu ya, biasanya kita bisa menambahkan komen. Komen itu nanti tidak akan dibaca oleh HTML, tapi biasanya hanya untuk memberikan tanda ke kita aja. Contoh ini tadi komen, kita bisa taruh di sini komen ya, faster. Nah, ini komen, artinya ini tidak akan ditampilkan di dalam halaman HTML. This a comment, ini adalah komen ya, komentar. Jadi kita ingin menyisipkan ini ada komentar, misalkan ini adalah judul gitu ya, ini adalah judul, misalkan begini di head, di sini aja lah, di body, ini adalah body gitu ya, body misalkan. Ini kalau nggak kita kasih komen, maka dia akan ditampilkan di dalam halaman HTML. Tapi kalau kita menggunakan perintah komen, maka kata-kata ini itu seperti ini ya, komen, maka dia tidak akan ditampilkan di dalam halaman HTML. Contoh ya, contoh. Ini adalah body, ini tidak ditampilkan. Tapi kalau komennya kita hilangin, maka dia akan ditampilkan di dalam halaman HTML. Contoh. Oke, komen.
Kemudian color, kita bisa memberikan warna di dalam tag HTML ya. Misalkan dalam paragraf tertentu gitu, misalkan ya hello world ya, ini misalkan seperti ini, saya pengen kasih komennya misalkan dalam paragraf tertentu, kita taruh di sini aja baris baru, kemudian baris baru, kemudian saya paste di sini. Oke. Ya. Hello world. Ini misalkan kita kasih heading 1. Hello world. Kemudian ini kalau belum kita kasih tag, dia akan begini ya. Maaf. Kalau kita belum kasih tag, dia akan seperti ini. Sekarang kita kasih tag heading ya di hello world biar gede. Contoh and home, exit, paste di sini. Kemudian di sini kita kasih paragraf nih, paragraf, oke. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian ini kita kasih paragraf, kita taruh di sini. Oke. Sekarang kita lihat, oke, seperti ini. Kemudian hello world-nya pengen kita kasih apa? Warna ya. Nah ini contoh example di sini ya. Kita kasih style namanya. Di sini ada style ya. Style hello world ya. H1 heading, tapi kita kasih style. Atau kemudian paragraf 2 kita kasih style dongle blue. Kita kasih di sini ya. Kemudian paragraf ketiga kita kasih di sini adalah green, medium say green. Coba kita lihat apakah berubah ya, seperti itu cara membuat HTML ya. HTML dengan menggunakan color ya, kita bisa mewarnai ya. Color itu banyak yang bisa menggunakan RGB atau menggunakan name ya, name. Ini kalau saya tadi menggunakan colornya color name ya. Nah, untuk color name itu bisa di sini ya. Dilihat di sini di W3 School nanti ada 140 standar color name. Blue violet ya. Kalau kita menggunakan hexadesimal ya, color value itu bisa menggunakan ini dia crash ya, crash BDB76B gitu ya, untuk kalau kita memakai hexadesimal. Kalau kita lihat di sini ada name itu untuk color itu ada macam-macam ya, kita bisa. Kemudian adalah HTML CSS-nya. HTML CSS yang kita kasih tadi, CSS and style and color ya. CSS standard for case shading style set. Jadi kita bisa membuat misalkan sebuah tombol, kemudian sebuah links ya, kemudian frame gambar itu yang bagus ya, itu menggunakan case shading style set CSS. Tapi saya tidak akan banyak membahas mengenai CSS ya, karena ini adalah web programming ya. Web programming itu untuk front end developer, itu untuk CSS-nya itu untuk membuat tampilan website menjadi lebih bagus, itu menggunakan CSS. Tapi kalau untuk pemrograman webnya itu lebih ke programming web ya, atau markup languages untuk server side atau back end ya. Untuk CSS ini. Nah, untuk CSS sendiri nanti itu biasanya sekarang sih sudah menggunakan
framework sendiri ya untuk menggunakan bagaimana kita membuat tombol dan lain sebagainya, itu biasanya dibantu sama framework. Nanti akan saya jelaskan apa itu framework dan lain sebagainya ya. Sekarang kita fokus ke HTML. Kemudian ada links, tabel ya. Cara membuat tabel di HTML ini ada di sini. Ya, tabel. Ini example. Kita membuat sebuah tabel, kita copy paste aja di sini nggak apa-apa ya. Jadi tabel seperti ini, copy, kemudian saya paste di sini. Bagaimana cara membuat tabel? Nah, kita kasih baris baru, kemudian paste di sini. Ini tabel ya. Kita lihat tabel. Oke. Kita lihat hasil dari tabel tadi. Nah, di sini ada first name, last name, kemudian age. Ya. First name, last name, age. First name Jill, Eva, kemudian last name Steve, Jackson, kemudian X. Ada 50, ada yang 94 tahun. Ini contoh ya. Kalau kita lihat di sini tabel itu ada row, sebuah row, ini row untuk TR row TR, tabel row ya. Kemudian untuk kolomnya kita pakai yang kalau dia di atas head itu pakai TH ya, untuk yang di atas. Biasanya ada tabel body, kemudian tabel head, TL head, T body gitu ya. Biasanya dipisahkan. Tabel headnya mana, tabel bodinya mana. Nah di sini ini nggak dipisahin ya, langsung aja tabel, kemudian row pertama adalah kolom untuk yang di atas. Ini ya, first name, last name, X gitu ya. Kemudian baris yang pertama adalah itu kepala dari kolom, kepala tabel. Kemudian baris kedua adalah langsung datanya. TD pertama ini adalah first name, Jill ini adalah yang pertama. Kalau kita lihat, kalau kita kasih namanya border ya, 1 misalkan, maka dia akan jadi seperti ini. Ada garis 1px ya. Ini first name, last name, dan X ya. Kita kasih border. Tabel dengan border 1 masuknya di. Nah ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini adalah baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Baru ditutup dengan tabel. Jadi ini satu tabel, diawali dengan tabel dengan border 1 dengan style width-nya 100%. Kemudian row pertama atau bagian baris pertama adalah kolom first name, last name, dan X. Kemudian baris kedua pada kolom pertama adalah nama depan, nama belakang, umur. Baris ketiga adalah nama depan, nama belakang, dan umur. Oke, seperti itu. Ini cara membuat tabel di dalam HTML. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini untuk membuat list ya, list di sini. List ini ada seperti ini, kita tinggal buat aja sebenarnya sih ya. Ini kita bisa membuat order list atau unorder list ya. Ya, list dan unorder list. Unordered list start dengan menggunakan tag UL dengan diiringi kemudian untuk itemnya itu bisa menggunakan LI seperti ini. Dia biasanya nantinya ada small back circle, jadi kayak titik bulat gitu ya. Kalau dia on order list biasanya defaultnya dia pakai angka gitu, angka ya, angka. Jadi kayak 1, 2, 3 ini di sini. Ini adalah unordered list, ini order list. Unordered dia memakai titik 1, 2, 3 nya list itemnya. Kemudian kalau dia order dia pakai list item yang ada di sini. Coba kita lihat di sini. Sekarang kita buat list UL ya, kemudian UL
LI, list item ya. Order list ya. Kalau kita lihat di sini UL LI, kemudian unothers OL ya, unordered list OL. UL kemudian OL, ordered list ya. Ini untuk listnya ya. Misalkan di sini kita lihat adalah list mahasiswa. Misalkan Budi, Andi, Siska. Yang ini adalah misalkan kita kasih yang unordered list, misalkan list dosen. Kita kasih di sini BR. Oke, list dosen misalkan di sini adalah Ihsan, Budi, Eka ya, misalkan gitu. Coba kita lihat hasil yang dihasilkan seperti ini. Ini adalah list mahasiswa untuk order list ya tadi. Ini untuk order list. Kasih sini order list. Kemudian ini adalah unordered list. Order list ya. Oke. List dan unordered list. Kita lihat list dan unordered list ya. Kalau list dia menggunakan order list, dia menggunakan angka defaultnya. Kemudian kalau unordered list dia menggunakan titik, circle titik. Nah, itu adalah untuk membuat halaman HTML ya. Misalnya ada list, unordered list, other list. Ada juga other list di sini. Ya. Bisa pakai DLDT dan lain sebagainya. Anda bisa coba sendiri. Kemudian ada script, layout, responsive dan lain sebagainya. Kemudian ada HTML form. Ini adalah untuk membuat sebuah form ya. Form biasanya form untuk input data mahasiswa gitu ya. Kita bisa di sini lihat form ya, input elemen, kita bisa baca sini. Nah, kita coba aja dari example ini, kita copy kemudian kita pastekan di sini. BR membuat form gitu ya. Kita paste di sini form ya. Form ini terdiri dari beberapa hal. Kalau kita lihat di sini form ada input ya, ada label, kemudian ada input, kemudian label, kemudian input. Kalau kita lihat di sini ada sebuah form nanti di sini ya, buat form first name last name. Kalau kita di sini first name last name. Kemudian kalau mau dia ditambah button tipe submit, simpan. Cara membuat form contoh ya, kita kasih ya. Contoh membuat form. Buat form ini first name last name, kemudian kita klik tombol simpan. Cara membuat form ya di dalam teks form standar saja. Jadi materi ini hanya mengenalkan bagaimana cara membuat teks HTML. Kalau kita lihat di sini sebuah form itu ada label. Label ini adalah biasanya untuk memberikan keterangan pada sebuah inputan dari inputan. Misalkan inputan pertama ini harus diisi apa gitu ya. Ini labelnya, misal ini first name atau nama depan ya, nama depan. Kemudian ini adalah nama belakang.
atau kita bisa kasih alamat ya. Nah, nama kemudian alamat. Kalau kita lihat nanti di sininya adalah nama dan alamat. Input tipe teks ya, input tipe teks, kemudian ID, ini adalah ID dari input ini ya. Kemudian ada name adalah nama dari inputan teks ya, nama dari inputan sebuah inputan form. Itu cara membuat form yang ada di HTML. Di sini kan di sini ada atribut, kemudian ada elemen, kemudian ada tipe, kemudian ada form atribut. Kalau kita lihat banyak ya di sini. Label ya. Oke. Ini ada grafik, media, API, kemudian reference dan lain sebagainya. Ini hanya dasar saja saya kasih. Ini ada sebuah form, kemudian tertulis order, kemudian ada tabel, kemudian ada links, kemudian ada heading, ada paragraf, kemudian color ya untuk formatting daripada HTML. Ini semuanya ada di teks body ya, ada di bagian body. Kemudian untuk head title, head ini adalah bagian head, bagian atas. Kalau kita lihat di website yang tadi, ini adalah bagian atas di sini. Ini adalah bagian atas. Nah di sini nih, ini adalah bagian bawah. Coba kita lihat. Titelnya adalah ini. Jadi titel dari halaman ya. Maksudnya titel dari halaman ini nanti ditaruhnya di atas. Titel dari halaman HTML. Oke, mungkin itu ya untuk pengenalan daripada dasar HTML yang saya bisa lanjutkan. Tadi kita lihat di sini tugasnya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan adalah Anda untuk bagaimana membuat file HTML ini, kemudian bagaimana memahami bagaimana cara membuat tadi itu tag dan lain sebagainya, membuat tag dan membuatnya. Anda perlu memperhatikan tutorial dari W3 School, kemudian mengaplikasikannya dari video yang sudah saya berikan. Demikian materi pertama ini saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami bagaimana cara membuat HTML dan apa HTML itu sebenarnya, gitu ya. Mungkin demikian dulu untuk pertemuan pertama. Silahkan Anda coba ya. Untuk pertemuan pertama ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.